kemudian ternyata sepeninggalannya almarhum dan mungkin kurangnya kebijakan kita dalam menyikapi bagaimana menularkan ilmu-ilmu pantun ke adik-adik kita, dan kemudian muncullah bahasa pantun sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Kali ini kita akan diskusi di negeri pantun, di suasana angin sepoi-sepoi meskipun di tengah pandemi corona. Saya tidak sendiri tentunya, saya bersama narasumber saya. Beliau merupakan alumnus atau alumni nih? Alumnus atau alumni, Pak? Sama aja tuh. Sama aja. Alumni dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, benar Pak sebutannya? Ya, betul. UPSI, dari negara jiran Malaysia. Institut Peradaban Melayu, spesialis bidang kajian sastra Melayu untuk S2. Nah, tentunya diskusi kita pada malam hari ini menarik, yakni membicarakan nasib dan masa depan negeri pantun. Bagaimana nasib dan masa depan pantun di negeri pantun? Kita tidak tahu, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan zaman, dan mungkin jangkauan pikiran yang terlampau modern, apakah budaya-budaya lisan atau budaya tulisan spesifiknya pantun masih bisa dilestarikan. Nah, untuk itu tidak berlama-lama, kita langsung sambut saja Bung Muharoni. Selamat datang Bung Muharoni. Selamat datang, terima kasih. Siap. Adinda. Ini podcast Batas Waras Bung Muharoni, jadi tidak ada tidak ada kalimat yang disensor. Oke. Jadi seru berarti ya? santai saja. Okay. Tidak ada kalimat disensor dan kita tidak dilindungi oleh KPI. Oke. Dan memang tujuan Batas Waras adalah ingin memberikan sebuah pandangan berbeda terhadap konten yang mau kita sampaikan kepada pendengar maupun penonton Batas Waras. Oke. Bung Muharoni, menyikapi dari tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, nasib dan masa depan pantun di negeri pantun. Ini bagaimana menurut pandangan dari Bung Muharoni sendiri? Ya, tentu diskusi ini kita mulai dengan satu kata komparasi. Artinya kita bandingkan. Apakah kemudian nanti bisa kita menjawab negeri pantun sedang sekarat, atau memang ya tidak ada perubahan? Berarti apa yang terjadi dulu masih terjadi sampai sekarang. Kita mulai mungkin dari bagaimana pantun itu terbentuk di kalangan masyarakat Melayu. Oh, berarti flashback ya? Oh iya, kita flashback dulu. Pantun itu dulunya sebagai alat komunikasi. Mereka berkomunikasi, bertutur lisan dengan menggunakan pantun. Tentu apa yang mereka komunikasikan itu hubungan bisa jadi hubungan bottom up atau up button, maksudnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, atau dia memang linear, paralel. Berarti dia bisa, pantun bisa digunakan untuk orang tua yang menasihati anak, bisa pantun orang tua yang memberikan gambaran hidup ke anak, kemudian juga bisa pantun percontohan anak ke orang tua, atau juga pantun yang kemudian memang digunakan untuk percintaan sebaya, senda gurau sebaya, jenaka sebaya, dan seterusnya. Karena kalau berjenaka dengan orang tua bisa, tapi tentu ada pakem yang mesti kita kita jaga begitu ya, sopan santun, tata krama dan seterusnya ketika dengan orang tua. Tapi kemudian ketika sebaya mungkin akan lebih lepas. Seperti itulah pantun di kehidupan orang Melayu di masanya, di masa itu. Kemudian pantun berkembang ke era modernisasi. Mungkin kita sebut awal mula pembentukan negeri pantun. Dipelopori pujangga-pujangga pantun kala itu, kita sebut saja almarhum Tusiran Suseno, almarhum Dr. Andes Amiruddin, bahkan sampai kepada yang masih hidup sekarang mungkin Datuk Teja Alhab, yang mencoba untuk mengembangbiakkan pemantun-pemantun yang ada di Tanjung Pinang. Dimulai dari 2002, seingat saya, kemudian berakhir di 2008. 2008 itulah kemudian tercetuslah satu negeri baru di kosakata kemelayuan
ada satu negeri yang bergelar negeri pantun. Terlegitimasi lah pada Iya, tahun itu. Oke. dengan pencatatan rekor waktu itu 6 jam berbalas pantun yang dicatat Muri terlama waktu itu. Nah, artinya di satu sisi kan ada kebanggaan untuk satu negeri. Iya. Cuman kan di sisi lain ada amanah baru. Nah, Di 2008 itu mulai terbentuk Iya. sampailah di 2000 sekarang ini. makanya ketika kita bicara flashback seperti itu, baru kita akan bisa menjawab apakah memang pantun sudah sekarat di negeri pantun. Seperti itu. Jadi kemudian kita membandingkan pola tingkah laku pemantun kala itu, jika dibandingkan sekarang tentu berbeda. Oke. Ini berbeda tambah parah atau tambah bijak ini? Jadi berbedanya itu kan tentu misalnya kita bicara soal bagaimana pantun itu terucap di kalangan generasi muda kala itu yang tanpa mengenal waktu, mengenal tempat, mengenal dengan siapa, mereka berpantun. Oke. Mereka mesan air berpantun. Ada komunitas kedai pantun, ada komunitas cerdas cermat pantun. Bahkan dulu mungkin Bang Yowan ini juga salah satu komunitas pemantun muda Di zaman itu. Di zaman itu. Oke. Nah, kemudian ternyata sepeninggalannya almarhum dan mungkin kurangnya kebijakan kita dalam menyikapi bagaimana menularkan ilmu-ilmu pantun ke adik-adik kita, dan kemudian muncullah bahasa pantun sekarang. Oke. Dan oke, kita akui di mana kita mendengarkan pantun selain di peraduan berbalas pantun yang bisa ada bisa tidak diadakan dalam 1 tahun. Kemudian di mana kita bisa mendengar pantun? Menarik dengan tulisannya Bang Yowan yang bilang pejabat berpantun di kata sambutan. Apakah kemudian itu dibalas dengan bentuk pantun dari orang yang mendengarkan pantun? Tidak, tapi tepuk tangan. Oke. Jadi mungkin apakah pantun itu sudah memenuhi kriteria dan ciri-ciri pantun? Oke, bisa iya bisa tidak. Oke. Kemudian apakah kemudian pantun itu menjadi ikon dari siapa yang membaca atau memang dibuatkan? Bisa iya bisa tidak. Dan ketika mengarah kepada tidak, contoh tadi, apakah pantun yang dibacakan pejabat negara dalam kata sambutannya dibuat sendiri? Tidak. Apakah anak-anak masih sering berpantun dalam kurun waktu, kesempatan dan dengan siapapun dia berpantun? Tidak. Oke, artinya begini. Pasca 2008 itu pantun merupakan sebuah produk yang di-create tapi sia-sia begitu. Itu enggak. Padahal tadi perjanjiannya enggak gini ya. Oke. Oke. Kita kalau kita bicara itu, tentu kita balik lagi kepada kesadaran sebenarnya. Mau enggak mau, misalnya begitu ya. Bergantinya pemimpin daerah kala itu zamannya Ibu Suryatati Amanan, berganti kepada Pak Haji Lis Darmansah, ada pergeseran pembangunan waktu zamannya Bu Tati, pembangunan kebudayaan khususnya muatan lokal itu pesat. Oke. Kemudian Pak Lis Darmansah melihat perkembangan budaya yang sudah cukup pesat, beliau mencoba untuk meninggalkan sedikit pembangunan budaya. Beliau mencoba membangun fisik. Oke. Yang mungkin di zamannya Bu Tati beliau anggap itu kurang membangun. Artinya begini, dengan sampai di situ saya melihat nasib pantun ini baru mengarah kedua nih. Nasib pantun yang versi pertama seperti sarjana agama ngajar olahraga. Oke. Atau nasib pantun kedua menjadi salah satu korban politik kekuasaan. Iya, ini kalau tidak berhati-hati ini kita kena jebakan Batman ya. Tenang, batas waras tidak akan. Iya. Itu nggak ada, Pak. Semuanya betul. Oke. Semuanya betul. Ketika memang ada sarjana agama yang mengajarkan olahraga, ya tentu ilmu agamanya sia-sia dan olahraganya nggak maksimal. Iya. Oke. Kemudian apakah itu juga kita kaitkan dengan kebijakan pemimpin negeri? Korban politik nih. Iya, politik yang kemudian kesannya wah sudah pantun tinggal gitu ya. Iya mungkin gitu ya. Dan kemudian sekarang makanya kita sekarang sedang berhadapan dengan pemimpin baru yang saya rasa belum sampai setahun ya. Ya. Kalau saya lihat visi misinya dulu juga ada keinginan untuk mengembangkan jati diri kemelayuan di dalam Tanjung Pinang. Balik lagi kita bicara Ludens, berarti kita bicara soal bagaimana senjata utamanya Melayu, karakteristiknya Melayu mulai muncul lagi. Tapi memang semenjak dilantik sampai sekarang kita belum melihat langkah taktis yang dibuat dari pemimpin baru sekarang. Masih PLT, Pak. Ya. Jangankan pantun BLT juga belum dibagi, Pak. Ya.
pantun BLT nih. Kita kembali ke topik. Iya, jadi- Nasib pantun di negeri Oke. pantun. Oke. Oke, jadi makanya menarik ketika kita coba untuk mewaraskan diri kita, Ya. bercerita tentang apa sih yang diharapkan dari keadaan seperti apa sih yang diharapkan di satu negeri yang bergelar negeri pantun. Apakah kita memang akan menukar nama jalan kita dengan kalimat pantun? Oh, tabrakan dulu, Pak. Iya. Baca pantun. Makanya, baru tabrakan. apakah kita se ekstrim itu, atau apakah kita memang mewajibkan setiap ucapan selamat, misalnya selamat hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dalam bentuk pantun, atau kita memang mengucap untuk corona supaya cepat pergi dalam bentuk pantun sebanyak-banyaknya dalam bentuk spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum. Oke. Apakah kita inginkan seperti itu atau kita inginkan peningkatan kualitas? Karena kalau kita bicara pantun, barusan saya terlibat di kegiatan kantor bahasa Kepulauan Riau, bengkel pantun SMA seprovinsi Kepulauan Riau. Antusiasmenya banyak, tapi karena terbatasnya jumlah peserta, maka kemudian ya hanya 20 orang yang punya kesempatan untuk belajar pantun, mengenal pantun. Berarti kalau seandainya ada yang mendaftar itu yang tidak diluluskan karena memang terlambat dan atau memang kuotanya sudah penuh, maka kemudian seharusnya kita kemudian ada cara yang lebih lagi. Apa itu? Buka lagi dong bengkelnya dengan peserta yang baru. Dan itu kita bisa lakukan secara kontinu gitu. Apakah kondisi pantun yang saat ini di negeri pantun masuk ke acara-acara seremonial, pantun yang masuk ke acara katakanlah nikah kawin, antaran proses pertunangan, pantun yang masuk ke dalam forum-forum sudah menjadi tolok ukur eksistensi pantun di negeri pantun? Itu sebenarnya bukan tolak ukur eksistensi pantun, tapi bagaimana kita menjaga tradisi saja. Oke. Kan sebenarnya muncul pertanyaan, kenapa setiap kali ada acara merisik, meminang, bertunang, meminang, mengantar hantaran, ijab kabul, kenapa pantun yang dipakai tidak syair? Kenapa tidak gurindam? Oh iya, kenapa? Karena memang pemantun itu ahli jodoh. Dia bisa menjodohkan mana sampiran dan isi. Oke. Kemudian kalau seandainya kita umpamakan sampiran itu adalah laki, maka isi itu adalah perempuan. Sehingga kemudian pantun dipakai terus. Kalau sampirannya perempuan berarti isinya adalah Laki-laki. laki-laki. Oke, baik. Tahan dulu masalah perjodohan. Pantun ternyata merupakan produk perjodohan. Seperti apa konsep pantun merupakan perjodohan sampiran dan isi? Kita simak setelah yang satu ini. Menung mikir pelabuhan, kemacuran cari umpan. Duduk di rumah timbul pikiran, gelisah sampai tak makan. Alamak oi, dia macam gila jahat.